calon guru penggerak Angkatan ke-10 Kabupaten Pindrang akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Perkenalkan, saya sendiri Hamida dari UPT SMP Negeri 4 245. Dan saya Maya Mosda dari UPT SMP Negeri 2 Matiro Sempol. Dan saya Marhuni Umar dari UPT SD 68 Pindrang. Dan saya Fatima dari UPT SMP Negeri 2 Supa. Assalamualaikum Bu Uni, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu, Alhamdulillah kabar baik Bu. Baiklah Bu Uni ya. Jadi sebelum kita memulai proses coachingnya Ibu, di sini saya akan berperan sebagai observer atau pengamat yang akan melihat proses coachingnya Ibu dengan Ibu Fatima sebentar Bu Uni ya. Namun sebelum saya memulai percakapannya, ini ada beberapa yang ingin saya sampaikan terkait tentang rubrik penilaian dalam observasi saya sebentar Buni. Jadi ini supaya Buni tahu bahwa nanti rubrik penilaian ini akan menjadi acuan saya. Jadi yang pertama Buni, saya harapkan dalam proses percakapan nanti itu Ibu Uni sudah memiliki prinsip dasar daripada seorang coach, yang mana yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan kompetensi. Yang kedua Bu Nia, jadi kemudian juga Bu Nia mampu memiliki kompetensi inti dari coaching, yaitu kehadiran penuh dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, tentunya dengan menggunakan teknik rasa Bu Nia. Dan yang ketiga itu juga saya berharap dalam proses coaching nanti ini juga Ibu Uni tidak melupakan bahwa kita menerapkan alur tirta ya, adanya tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Jadi seperti itu Bu ya. Iya. Jadi rubrik penilaian akan saya jadi acuan dalam mengamati bagaimana bisa dipahami Bu Ni? Bisa. Oke, baik Bu. Kalau begitu sebelum dimulai proses coachingnya, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan sama Bu Ni. Boleh? Boleh. Baik, terima kasih Bu Ni. Jadi ini Ibu pertama-tama kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Begini ya Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coachingnya ya Bu. Yang pertama yaitu tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Bagus sekali Bu Nia. Jadi mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan kemudian memberikan pertanyaan berbobot kepada si coach. Baik Bu Nia, jadi dari ketiga kompetensi inti tadi ini Bu Nia, kira-kira nih Bu Nia, di bagian mana kira-kira secara spesifik ini ya Ibu dalam bentuk coaching ini yang mana mau Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan yaitu yang lebih spesifik sih ya Bu, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coach tersebut. Jadi ada dua Ibu ya. Yang pertama itu tadi adalah mendengarkan aktif, kemudian mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu Bu Nia. Baiklah, yang terakhir Bu Nia, kira-kira nih apa indikator ketercapainya dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu inginkan? Ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching pada kesempatan ini yaitu saya ingin agar si coach tersebut mendapatkan solusi dari permasalahannya dan menyelesaikan permasalahannya tersebut dengan menyelesaikan masalah-masalahnya dengan langkah-langkah tirta. Jadi baik Bu, saya kira kita sudah selesai percakapannya kita untuk pra observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap Ibu Fatima. Saya harap ini Bu ya, proses coachingnya bisa berjalan lancar, kemudian sesuai dengan indikator ketercapaian yang Ibu inginkan tadi. Jadi mohon izin Ibu, saya tetap tinggal di sini untuk memantau proses coaching yang Ibu akan lakukan. Iya Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Bu Fatima.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Uni. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Ibu Uni bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Bu, saya juga baik Bu, dan bahagianya tentunya Bu. Begini ya Bu, saya dengar-dengar Ibu ada yang ingin mau disampaikan ya, atau ada yang ingin diceritakan? Ya Bu, jadi ada satu masalah yang ingin saya ceritakan pada Ibu. Bisa ya Bu ya? Tidak bisa. Tapi sepertinya kita tidak punya banyak waktu ya Bu. Kita cuma punya waktu 15 sampai 20 menit Bu. Jadi apa yang ingin Ibu sampaikan? Jadi begini Bu, ini saya cerita masalah di sekolah Bu yang saya ini kan guru penggerak Bu ya, angkatan 10. Sebagai guru penggerak tentunya kita punya tugas ya, itu apa motonya itu guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Jadi tugas kita ini menggerakkan. Jadi sebagai guru penggerak, tujuan utama saya di sekolah itu menggerakkan rekan-rekan yang ada di sekolah. Jadi di sini saya ingin menggerakkan rekan-rekan agar mereka bisa juga masuk mendaftar sebagai guru penggerak. Tapi saya lihat di sini rekan kayaknya mereka semua itu tidak ada minat untuk mendaftar jadi guru penggerak. Jadi itu masalahnya Bu. Oh, jadi intinya di sini saya garis bawah ya Bu, berarti permasalahan yang ingin Ibu sampaikan pada kesempatan ini yaitu tidak adanya minat dari rekan-rekan sejawat untuk mendaftar calon guru penggerak ya Bu. Ya. Baik Bu, jadi percakapan kita nantinya apa yang ingin Ibu ingin dapatkan? Jadi saya harapkan dari percakapan ini Bu, nantinya ini akan ada perubahan. Artinya saya ingin setelah melakukan coaching ini saya bisa menemukan solusi bagaimana saya bisa menggerakkan rekan-rekan saya. Jadi tujuannya itu nanti supaya rekan-rekan saya nanti ini rame-rame lah mendaftar di program guru penggerak angkatan ke-12 ini Bu. Oh ya, Masya Allah, luar biasa harapan Ibu ya. Jadi kita di sini mau menemukan solusinya supaya rekan-rekan bisa ikut mendaftar calon guru penggerak di angkatan kedepannya atau angkatan 12 Ya. nanti ya Bu. Sekarang bisakah Ibu ceritakan lebih jelas lagi kepada saya kenapa ini Bu, rekan-rekan sejawat Ibu sulit diajak Bu untuk mendaftar calon guru penggerak? Baik Bu, jadi ini saya lihat rekan-rekan memang kayaknya tidak ada minat atau motivasi untuk mendaftar jadi guru penggerak. Buktinya ini program guru penggerak ini sudah sampai ke angkatan 11, tapi di sekolah itu tidak ada sama sekali yang mendaftar kecuali saya. Jadi saya lihat di sini rekan saya di sini ada 23 orang guru itu yang semuanya sudah memenuhi syarat, tapi memang tidak ada minat. Menurut mereka itu program guru penggerak ini banyak tugas yang harus dikerjakan di LMS. Menjadi guru penggerak itu menambah kesibukan mereka. Kemudian mereka ada juga yang mengatakan bahwa mereka tidak mendaftar guru penggerak ya karena mereka tidak ingin menjadi kepala sekolah ataupun pengawas. Jadi ada banyak hal yang menjadi alasan mereka sehingga mereka tidak mau mendaftar jadi guru penggerak. Oh begitu ya Bu, jadi intinya banyak faktor penyebabnya sehingga dia tidak mau mendaftar di guru penggerak ya Bu. Ya. Terutama dari dalam diri guru itu sendiri ya mungkin ya Bu. Ya. Tidak mau jadi kepala sekolah, banyak tugas dan dianggap susah ya Bu. Ya, itu alasannya ya Bu. Iya. Baik Bu, dari permasalahan Ibu,
apa saja yang sudah Ibu lakukan dalam mengajak rekan, atau bagaimana cara Ibu memotivasi rekan Ibu? Baik Bu, jadi dalam dalam mengajak rekan ini sudah banyak usaha yang saya lakukan Bu ya. Saya sudah berusaha untuk menjadi teladan bagi mereka, maksudnya untuk mereka tiru. Saya berusaha melakukan hal-hal positif yang saya dapatkan dari guru penggerak itu supaya mereka bisa melihat perubahan yang ada sama saya. Kemudian saya juga banyak banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi program dari guru penggerak di sekolah, kayak seperti disiplin positif. Kemudian saya juga Jadi begini ya Bu, Ibu sudah banyak hal yang Ibu lakukan untuk mengajak rekan Ibu untuk ikut mendaftar calon guru penggerak, tapi belum berhasil juga ya Bu. ya. Jadi sekarang kira-kira strategi apa yang akan Ibu lakukan? Jadi rencananya ini saya akan mengundang rekan guru penggerak dari angkatan sebelumnya. Jadi saya akan mengundang role model yang memang sudah memiliki sertifikat sebagai guru penggerak dan sudah memiliki banyak ilmu dan sudah matang sebagai guru penggerak. Dan orang itu juga ini maksudnya sudah mendapatkan atau sudah menikmati manfaat dari program guru penggerak ini. Jadi saya harapkan nanti itu model ini akan membagi praktik baiknya ke rekan-rekan guru di sekolah. Ya luar biasa. Ya luar biasa sekali ya Bu, strategi Ibu yang akan mendatangkan real model untuk memotivasi rekan-rekan Ibu. Selain itu, adakah strategi lain yang Ibu ingin rencanakan dalam mencapai tujuan nantinya Bu? Ya tentu ada Bu ya. Jadi strategi lain yang akan saya lakukan selain mendatangkan tadi model, yaitu saya akan mulai dari diri saya perbaiki diri saya lagi, kemudian bagaimana saya bisa mengintegrasikan kompetensi sosial emosional, kemudian bagaimana saya mampu bersosial dan berelasi lebih aktif lagi. Alhamdulillah Bu Nia sudah selesai proses coachingnya bersama dengan Ibu Fatima tadi. Jadi Bapak Ibu, saya sudah mengamati proses percakapannya Ibu Uni dengan Ibu Fatima, dan ini saya sudah ada beberapa catatan penting Bu. Namun sebelum itu saya masih ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada boleh Bu ya? Ya. Baiklah Bu, jadi pertanyaannya yang pertama itu kira-kira nih apa yang Ibu sudah lakukan pada saat coaching tadi dan bagaimana kira-kira indikator pencapaian coachingnya Ibu? Yang saya lakukan di coaching tadi yaitu saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Kemudian saya juga sudah mengembangkan kompetensi inti coaching, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Baik, jadi yang Ibu tadi sampaikan itu memang sudah sesuai dengan apa yang sudah saya catat sebelumnya pada saat proses coaching berlangsung. Jadi di catatan saya nih Ibu memang sudah memberikan melaksanakan prinsip kemitraan, kemudian Ibu sudah melakukan proses kreatif, dan Ibu juga sudah mengajukan beberapa pertanyaan berbobot kepada Ibu Fatima tadi, agar bagaimana Ibu Uni tadi itu bagaimana caranya memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh Ibu Fatima ya, dan bagaimana Ibu tadi sudah mengembangkan kompetensi coachingnya Ibu. Saya berperhatikan bagaimana Ibu mampu mendengarkannya secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan apa yang Ibu ingin capai, seperti itu Bu Uni ya. Iya. Jadi saya juga sudah mencatat sesuai dengan alur tirta. Luar biasa tadi proses coachingnya Bu. Nah, berdasarkan hasil coaching tadi Bu, kira-kira ini kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi?
Yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi kehadiran penuh lagi, Bu. Oh, kehadiran penuh ya. Iya, ya. Jadi memang penting untuk mengembangkan kehadiran penuh juga. Jadi selain kita juga tadi telah mendengarkan arti, memberikan pertanyaan, perlu juga kita kehadiran penuh Ibu. Seperti itu Bu Uni ya. Iya, ya. Iya. Jadi saya kira proses observasi kita saya kira sudah selesai Bu Uni ya. Semoga selanjutnya Ibu Ni dan kita semua bisa mengembangkan proses coaching kepada siapapun yang membutuhkan bantuan kita. Saya kira cukup demikian Bu Ni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ni. Ya, luar biasa sekali ya Bu, strategi Ibu yang akan mendatangkan real model untuk memotivasi rekan-rekan Ibu. Selain itu, adakah strategi lain yang Ibu ingin rencanakan dalam mencapai tujuan nantinya, Bu? Ya, tentu ada Bu ya. Jadi strategi lain yang akan saya lakukan selain mendatangkan tadi model, yaitu saya akan mulai dari diri saya perbaiki diri saya lagi, kemudian bagaimana saya bisa mengintegrasikan kompetensi sosial emosional, kemudian bagaimana saya mampu bersosial dan berrelasi lebih aktif lagi, kemudian saya akan melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih secara persuasif lagi agar mereka bisa lebih termotivasi lagi. Kemudian saya juga akan lebih mengaktifkan komunitas belajar saya. Di situ nanti saya akan banyak berbagi praktik baik, materi-materi yang saya dapatkan di program guru penggerak ini akan saya bagikan di Kombel supaya bisa menarik hati mereka bahwa ternyata apa yang kita pelajari di program guru penggerak ini sangat bermanfaat bagi kita sebagai guru, kemudian nanti akan berdampak positif kepada murid-murid kita. Kemudian saya juga akan memberikan saya akan berusaha memberikan pendampingan kepada mereka nanti jika mereka sudah mendaftar. Insya Allah saya akan sejanji pada mereka, saya akan membantu mereka jika mereka menemui kesulitan dalam pendidikan mereka dalam mengerjakan tugas. Ya, begitu ya Bu. Ya, begitu ya Bu. Luar biasa sekali ya Bu langkah-langkah yang ingin Ibu rencanakan. Mulai dari diri Ibu yang akan mengintegrasikan KSE atau kompetensi sosial emosional, kemudian mengaktifkan Kombel untuk berbagi materi yang ada dalam pendidikan guru penggerak, kemudian Ibu juga siap memberikan pendampingan kepada mereka jika suatu saat nanti dia lulus dan menjalani pendidikan di guru penggerak ya Bu. Iya. Jadi kapan kira-kira ini Bu melaksanakan rencana itu? Kalau rencana ini Bu, insya Allah akan saya realisasikan itu sesegera mungkin karena target saya kan mereka bisa mendaftar nanti di program angkatan 12 ini. Sementara saya dengar-dengar ini angkatan 12 itu akan buka bulan 8. Jadi setidaknya rencana saya ini akan saya laksanakan sebelum pendaftaran itu terbuka, atau bisa saya lakukan pada awal-awal bulan Agustus. Jadi harus secepatnya Bu, karena jika terlambat bisa-bisa mereka tidak mendaftar lagi di program angkatan ke-12 nanti ini. Oh, jadi begitu ya Bu, secepatnya ya Bu. Ya, Masya Allah, luar biasa sekali ya Bu langkah-langkah yang Ibu sudah rencanakan dan Ibu akan lakukan, dan Ibu juga sudah berkomitmen untuk segera melaksanakannya ya Bu. Baiklah Bu, saya rasa diskusi kita hari ini sudah cukup dan semoga Ibu bisa menerapkan strategi. Ya, amin Bu ya, insya Allah semoga semuanya berjalan lancar. Saya ucapkan terima kasih banyak ya Bu ya atas kesempatan yang diberikan kepada saya, sudah mendengarkan masalah saya, sudah menggali ide-ide dari saya.
Sekali lagi terima kasih banyak ya Bu atas kesempatan diberikan. Ya, sama-sama Bu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Hamidah. Waalaikumsalam Bu Uni. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Bu Uni bagaimana? Ya, alhamdulillah juga ya, Bu. Baiklah Bu Hamidah, sebelum kita memulai proses coachingnya ya, di sini saya akan berperan sebagai observer ya Bu, Iya, atau pengamat yang akan melihat proses coaching yang Ibu lakukan dengan si coach nantinya ya Bu. Iya Bu. Ya, namun sebelum Ibu memulai percakapan sebentar, namun ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian ya Bu. Iya Bu. Dalam observasi saya nantinya, supaya Ibu juga tahu bagaimana rubrik penilaian tersebut menjadi acuan saya. Iya Bu. Adapun yang menjadi acuan saya ke depannya Bu, yaitu pertama, saya harap dalam proses percakapan nantinya Ibu sudah memiliki prinsip dasar dari seorang coach ya, Iya Bu. yaitu adanya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Ya, dan yang kedua, Ibu juga bisa memiliki kompetensi inti dari coaching ya Bu, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Iya. tentunya dengan teknik rasa. Dan yang ketiga, saya juga berharap dalam melakukan coaching sebentar, Ibu jangan lupa ya untuk menerapkan alur tirta, yaitu adanya tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Iya sekali Bu. Ya, jadi semacam itu ya Bu, rubrik penilaian yang akan saya jadikan nanti sebagai acuan ya Bu. Iya Bu. Ya baiklah Bu, kalau begitu sebelum dimulai proses coachingnya, namun ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Boleh ya? Silahkan Bu dengan senang hati. Ya, adapun pertanyaan yang pertama yaitu kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching pada kesempatan ini? Jadi insya Allah seperti ini Bu Nia. Jadi sebentar pada saat proses coaching ini saya akan berusaha harusnya maksimal 3 Bu ya. Jadi saya berusaha untuk memaksimalkan kompetensi coachingnya, seperti kehadiran penuh, kemudian bagaimana saya mampu mendengarkan secara aktif, dan bagaimana saya mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya sebentar. Jadi saya berusaha untuk memaksimalkan Bu, seperti itu. Oh begitu ya Bu, ya bagus sekali Bu. Jadi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Iya. Dari kedua kompetensi ini, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi dalam proses coaching nanti Bu? Jadi secara spesifik sebenarnya yang ingin saya kembangkan terutama itu adalah bagaimana saya mampu sebagai pendengar aktif. Jadi insya Allah sebentar pada saat proses coaching saya berusaha mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach saya, kemudian bagaimana si coach menyampaikan dan bagaimana saya menanggapi, kemudian bagaimana si coach memberikan ide-idenya, menggali potensi-potensi yang ada di dirinya. Jadi saya akan berusaha untuk mendengarkan, kemudian si coach mampu dengan leluasa mengutarakan apa yang ada dalam pemikirannya. Seperti itu Bu. Oh ya seperti itu ya. Iya. Jadi memang mendengarkan aktif ini sangat penting ya untuk menggali potensi dari si coach tersebut. Iya, betul sekali. Dan yang terakhir Bu, kira-kira apa indikator ketercapaian
dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan? Jadi sebagai acuan indikator keberhasilannya itu apabila jadi sebentar yang akan saya coach itu adalah Ibu Maya ya. Jadi sebagai indikator keberhasilan apabila Ibu Maya mampu menerapkan strategi-strategi yang bisa diterapkan di sekolahnya sesuai dengan permasalahan yang ada. Kemudian Ibu Maya mampu mengeluarkan ide-idenya dan mampu menerapkannya. Seperti itu, Bu. Oh ya, baiklah Bu. Saya kira sudah selesai percakapan kita untuk pada pra observasi kali ini. Ya. Silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya. Dan saya harap proses coachingnya sebentar bisa berjalan dengan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Ibu. Iya, terima kasih banyak sekali Bu Ni. Jadi ini sementara aja saya tunggu Ibu Maya untuk datang. Sementara dalam perjalanan juga. Ya. Kita tunggu sebentar dulu Bu Ni ya. Ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Maya. Lagi santai-santai. Iya Bu. Ya. Silakan duduk Bu. Mari Bu Maya. Terima kasih. Iya. Bagaimana kabarnya ini Bu Hamidah? Alhamdulillah Bu Maya. Bu Maya sendiri bagaimana kabarnya Bu Maya? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, jadi seperti ini Bu Maya ya, sesuai dengan informasi yang Ibu Maya sampaikan saya sebelumnya, bahwasanya ada yang dengar-dengar ada yang ingin disampaikan kepada saya Bu Maya ya. Betul sekali Bu, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan kepada Bu Hamidah. Boleh Bu? Boleh sekali Bu, insya Allah saya akan meluangkan waktu untuk Ibu Maya untuk ngobrol-ngobrol sambil berdiskusi. Kira-kira ini Bu Maya, apa yang bisa saya bantu? Apa adakah sesuatu yang ingin disampaikan? Begini Bu Hamidah, jadi rekan-rekan guru yang ada di sekolah saya itu Bu Hamidah, kan di sana itu lebih banyak guru-guru senior ya Bu. Senior, ya. Yang saya perhatikan dari tahun ke tahun itu tidak ada perubahan begitu-begitu saja Bu iya, ya. iya. Jadi dalam penyampaian materinya itu dia hanya menggunakan metode konvensional saja. Padahal kita tahu ya Bu Iya. bahwa zaman sekarang itu semakin canggih, kemudian teknologi pembelajaran juga semakin pesat, tapi guru-guru di sekolah saya itu tidak terjadi perubahan. Jadi dia hanya mengandalkan metode konvensional saja. Artinya pembelajarannya jadi kurang bervariatif seperti itu Bu Hamidah. Oh iya, jadi berdasarkan tadi apa yang disampaikan sama Ibu Maya, jadi tadi diceritakan menyangkut tentang guru-guru senior Bu Maya yang lebih banyak mendominasi di sekolahnya Bu Maya. Jadi Ibu Maya merasa bahwa pembelajaran yang dilakukan dalam kelas itu masih bentuknya model lama, masih istilahnya masih konvensional, belum mengikuti perkembangan teknologi Bu Maya ya. Apalagi Bu Maya tadi mengatakan bahwa sekarang kan perkembangan teknologi semakin canggih dan pesat. Jadi Ibu Maya sudah beberapa kali menyampaikan, tapi belum masih menggunakan metode lama seperti itu Bu Maya ya. Betul sekali Bu. Jadi baiklah Bu Maya, saya sudah melihat apa yang disampaikan sama Bu Maya. Jadi kira-kira ini Bu Maya, kira-kira dalam diskusi kita kali ini perubahan apa yang Ibu Maya harapkan terhadap pembelajaran yang bisa terjadi di sekolahnya Bu Maya? Oke, jadi dari percakapan kita pada hari ini ya Bu, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajarannya Bu. Oke, jadi begitu Bu Maya ya. Jadi Bu Maya ingin mengharapkan adanya perubahan yang terjadi pada rekan-rekan mengajarnya Ibu Maya ya. Jadi bagaimana cara pembelajarannya. Nah, saya ini Bu Maya, kira-kira contoh-contoh perubahan apa saja yang Ibu Maya ingin lihat, yang Ibu harapkan yang adanya perubahan terhadap rekan-rekan mengajarnya Ibu. Oke, jadi saya ingin perubahan-perubahan misalnya dalam hal penyampaian metodenya ya Bu, kemudian model atau media pembelajarannya, bagaimana pembelajaran mereka itu lebih bervariatif lagi, misalnya dengan menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran ya Bu, seperti Quizzes yang mana sekarang itu
lebih banyak digunakan oleh para guru. Terus menggunakan video pembelajaran. Dan juga mungkin hanya sekedar membuat slide presentasi poin-poin, juga itu saya rasa sudah lebih baik ya Bu Hamidah, daripada hanya mengandalkan materi yang konvensional seperti ceramah seperti itu tanpa adanya media apapun. Jadi ya supaya lebih bervariatif saja Bu. Jadi menurut saya nih Bu Maya ya, apa yang Ibu Maya tadi sampaikan, ide-idenya menyangkut tentang bagaimana pembelajaran bervariatif, kemudian menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran, seperti contoh tadi kuisis yang Ibu Maya sampaikan, memang itu membutuhkan usaha sebenarnya, namun jika kita berusaha untuk melakukan insya Allah bisa. Baiklah Bu Maya, kira-kira nih Bu Maya ya, sekarang ini kita mengira-ngira saja, jika levelnya dari 1 sampai 10, kira-kira posisinya sekarang ini rekan gurunya Bu Maya itu berada di level berapa kira-kira ini Bu Maya? Sepertinya sih masih ada di level 5 ya Bu. Karena mengingat di sekolah saya itu masih guru-guru senior yang tidak lama lagi pensiun, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi mungkin agak sulit ya Bu Hamidah. Jadi mungkin saat ini masih berada di level 5 itu. Oh ya, jadi dari level 1 sampai level 10 mungkin masih berada di level 5 Bu ya. Iya, jadi sudah berada di tengah-tengah sebenarnya Bu, sisa mau dikembangkan lagi. Jadi baiklah Bu, jadi kalau misalnya sudah berada di level 5, kira-kira harapannya Bu Maya setelah menerapkan strateginya Bu Maya ini nanti, harapannya Bu Maya kira-kira nanti itu dia berada di level berapa ini Bu? Jadi harapan saya mungkin itu bisa ditingkatkan sampai level 7 ya Bu. Karena untuk level yang lebih tinggi lagi saya pikir agak sulit, karena itu tadi Bu Hamidah, karena kebanyakan dari guru-gurunya itu sudah guru senior, jadi mungkin dari level 5 ke level 7 masih mungkin bisa dilakukan perubahan seperti itu Bu. Jadi targetnya Bu Maya dapat di level 7 ya, jadi dari level 5 ke level 7, jadi tidak terlalu banyak ini ya, karena mengingat juga usia mereka ini akan menjelang, tapi masih semangat Bu Maya ya. Jadi oke Bu Maya, jadi kira-kira nih dari level 5 menuju ke level 7 harapannya Bu Maya, apa kira-kira bagaimana, apa yang akan kira-kira Ibu Maya lakukan untuk menciptakan adanya perubahan itu? Jadi dalam hal itu saya juga masih memikirkan ya Bu, rencana apa atau tindakan apa yang bisa saya perbuat, tapi mungkin semacam kegiatan mentoring mungkin saya bisa lakukan, atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, begitu ya Bu Hamidah, dengan secara bergiliran mungkin begitu Bu. Oke Bu Maya, jadi sebenarnya adalah salah satu usaha yang bagus juga itu Bu Maya ya, artinya bagaimana Ibu Maya itu berusaha untuk melakukan proses mentoring kepada rekan-rekan sejawatnya Ibu, melakukan pendampingan juga. Jadi kira-kira Ibu selain strategi itu, mungkin apakah masih ada yang strategi lain yang bisa Ibu Maya terapkan selain mentoring, yang bisa Ibu terapkan lagi ke rekan sejawatnya Ibu? Jadi mungkin kalau bukan dengan mentoring ya Bu, saya akan coba koordinasikan dulu dengan kepala sekolah, kemudian kepada rekan-rekan guru di sekolah, untuk melaksanakan kegiatan workshop, pelatihan-pelatihan seperti itu ya Bu. Tujuannya sih untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media bervariatif. Jadi ini Bu Maya ya, saya sudah mendengarkan strateginya Ibu. Jadi yang dapat saya tangkap Ibu Maya tadi yang Ibu sampaikan tadi, bahwasanya Ibu Maya akan menerapkan kepada rekan sejawatnya Ibu itu sebagai mentoring, melakukan pendampingan, terus ada juga nih tadi saya dengar melakukan workshop. Jadi ini Bu, ada tadi tiga strategi yang Ibu ingin terapkan. Kira-kira nih dari ketiga strategi ini, yang manakah yang lebih efektif Ibu Maya bisa lakukan agar
ketercapaian tujuannya Ibu Maya itu bisa berterima kepada rekan sejawatnya Ibu. Oke, jadi sepertinya yang saya ingin lakukan dulu ya Bu, mungkin kegiatan mentoring dulu ya Bu. Karena kalau untuk seperti pelatihan Ya. atau workshop itu kayaknya perlu persiapan yang matang, Iya, benar mana sekali. biayanya juga, terus mana harus mencari narasumber yang kompeten tentang iya. itu. Jadi untuk saat ini yang mungkin lebih nyaman yang saya lakukan itu dengan oleh guru ya, kepada guru itu dengan mentoring. Iya, saya sudah paham Bu Maya menyangkut tentang strategi yang Ibu Maya pilih tadi itu adalah sebagai mentoring kepada rekan-rekan sejawatnya Ibu, tapi tidak menutup juga kemungkinan Bu Maya ya kita akan Ibu Maya akan melakukan workshop dengan mungkin akan berkelanjutan mungkin ya. Jadi artinya di workshop ini Ibu tadi Maya mengatakan mempertimbangkan dari segi waktu, kemudian narasumber, kemudian apalagi tadi Bu Maya, biaya. Iya. Baiklah Bu Maya, jadi Bu Maya lebih menekan ke mentoring ya. Baik. Kira-kira nih Bu Maya untuk agar supaya tujuannya Ibu Maya itu bisa tercapai, adanya perubahan pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas, kira-kira nih Bu Maya, siapa kira-kira yang Ibu Maya butuhkan dalam membantu Ibu Maya untuk mencapai tujuannya Ibu itu? Ada sih ya Bu ya, jadi mungkin saya bisa minta bantuan kepada rekan-rekan guru di sekolah yang memang ahli dalam bidang IT itu ya Bu, atau rekan-rekan kepada maksudnya orang-orang yang telah menggunakan pembelajaran yang bervariatif, mungkin misalnya seperti itu ya Bu. Iya. Seperti itu. Oh, jadi di sini yang saya dapat tangkap dari Ibu Maya bahwasanya yang Ibu Maya butuhkan itu adalah rekan-rekan yang artinya bisa melakukan secara berkolaborasi atau bisa berelasi dan ahli baik dalam bidang IT, kemudian rekan sejawat yang mungkin mempunyai kapasitas dalam pembelajaran yang lebih baik juga. Jadi oke Bu Maya, jadi kira-kira nih Bu Maya, jika Ibu Maya sudah mendapatkan strategi, terus mendapatkan dukungan dari teman-teman terdekat, nah kira-kira nih Bu Maya, kapan kira-kira waktunya Bu Maya ingin merealisasikan kegiatan mentoring ini kepada rekan-rekan sejawatnya Ibu Maya? Insya Allah secepatnya ya Bu, saya akan lakukan. Saya akan coba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah, dan mencoba untuk melakukan perencanaan persediaan dari kegiatan mentoring itu. Oke, bagus sekali Bu Maya ya. Jadi berarti di sini Bu Maya dari percakapan kita hari ini kurasa Ibu Maya sudah mampu memberikan ide-ide yang bisa Ibu Maya terapkan ya di sekolahnya Ibu. Jadi saya rasa Ibu Maya sudah dapatkan gambaran. Ya, dan jadi dari percakapan kita ini ya, saya sudah memiliki gambaran ya Bu, bagaimana caranya untuk terjadi perubahan di sekolah saya, dengan cara adanya kegiatan mentoring ini yang akan saya lakukan. Kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan ya IT, pemanfaatan media pembelajaran mungkin itu. Baiklah Bu Maya, saya kira Ibu Maya sudah mantap sekali untuk menjalankan aksinya ini. Semoga Ibu Maya dalam bertugas mencapai tujuannya, kemudian adanya kolaborasi yang tepat, yang baik antara sesama baik rekan sejawat yang ingin memberikan materi kepada rekan-rekan sejawat yang lain. Dan ini Bu Maya sebagai catatan untuk kelanjutannya nanti saya akan saya minta ya informasinya bagaimana kesuksesan, bagaimana keberhasilannya strategi yang Ibu Maya
berikan dari apa strategi yang Ibu Maya berikan kepada rekan-rekan sejawat. Saya tunggu informasinya. Iya, insya Allah Bu. Terima kasih banyak Bu Iya, Hamidah Bu, telah sama-sama. meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya ya Bu. Saya juga berterima kasih Bu, Ibu Maya sempat juga mempercayakan saya untuk berbagi cerita yang kita sharing Bu. Ya, Mudah-mudahan apa yang saya lakukan bisa bermanfaat Bu bagi Amin. teman-teman Iya. saya Bu. Iya Bu Hamidah, kalau gitu saya Iya. pamit dulu Bu Hamidah. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Maya. Ya baiklah Bu, saya tadi sudah mengamati proses percakapan Ibu Hamidah dengan Ibu Maya. Di sini saya sudah ada beberapa catatan ya Bu. Namun sebelum itu saya masih ada beberapa pertanyaan untuk itu. Boleh ya Bu sedikit? Silakan Ya. silakan. Adapun pertanyaan pertama Bu, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi dan bagaimana indikator ketercapaian coaching Ibu? Jadi saya rasa pada saat tadi proses coaching Ibu sudah berjalan dengan maksimal sekali. Saya sudah berusaha untuk menerapkan semua prinsip sebagai seorang coaching, yaitu bagaimana berkemitraan, kemudian bagaimana proses kreatif, kemudian bagaimana saya memaksimalkan kompetensi saya. Kemudian pada sesi coaching tadi dengan Ibu Maya Bu ya, tadi saya sudah berusaha untuk kehadiran penuh atau presence. Kemudian saya berusaha untuk mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh Ibu Maya. Kemudian saya berusaha untuk memberikan juga pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu Bu. Oh ya begitu ya Bu. Iya. Ya baiklah. Jadi yang Ibu sampaikan tadi itu sudah sesuai dengan catatan saya. Jadi di catatan saya ini Bu memang sudah memberikan prinsip kemitraan. Ibu sudah juga melakukan proses kreatif dan Ibu juga sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot kepada si coach atau kepada Ibu Maya agar si coach tersebut bisa memaksimalkan potensi dan si Ibu juga, Ibu Maya juga itu tadi sudah bisa mengembangkan kompetensinya ya Bu. Iya, Yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Saya juga mencatat ini Bu, tadi sudah melaksanakan alur tirta ya Bu, ya luar biasa ya Bu. Terima kasih. Ya, berdasarkan hasil coaching tadi Bu, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Jadi tadi tuh saya sudah berusaha untuk melakukan kompetensi inti sebagai seorang coaching Bu ya. Jadi yang pertama tadi itu adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian pertanyaan berbobot. Dari ketiga kompetensi ini Bu, saya itu berusaha bagaimana mengembangkan. Saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya agar supaya pertanyaan itu lebih terarah. Jadi si coach bisa lebih kreatif mengeluarkan ide-idenya Bu, seperti itu. Ya baiklah Bu, saya kira cukup sampai di sini ya Bu proses observasi saya pada Ibu. Iya, terima kasih Bu atas waktunya mengobservasi proses coaching saya beserta dengan Ibu Maya. Iya, Sama-sama Bu. iya, terima kasih. Assalamualaikum Bu Maya, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu Fatimah. Bagaimana dengan Ibu Fatimah, sehat? Ya, alhamdulillah Bu ya, saya juga sehat-sehat saja. Dengar-dengar nih Ibu mau melakukan coaching ya? Iya, rencananya hari ini agenda saya melakukan coaching ya Bu dengan Ibu Hamidah seperti itu. Baik Bu, jadi nanti pada saat Ibu melakukan coaching, saya akan bertindak sebagai pengamat dia atau observer yang akan mengamati proses coaching yang Ibu lakukan ya. Nah, sebelum kita memulai percakapan, ini ada beberapa hal terkait penilaian, rubrik penilaian yang akan saya lakukan. Jadi supaya Ibu juga tahu ya. Jadi yang pertama ini saya harapkan nanti dalam proses percakapan
Ibu sudah memiliki prinsip dasar dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian yang kedua nanti ini ibu diharapkan sudah memiliki kompetensi inti dari seorang coach, dari coachingnya, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Dan yang ketiga Bu, jangan lupa menerapkan alur tirta ya, yaitu ada tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik Bu, jadi apa nih yang sudah Ibu persiapkan untuk coachingnya? Oke, jadi sebelumnya itu saya sudah sepakat dengan Ibu Hamidah bahwa hari ini ya Bu, kami akan melakukan coaching. Kemudian di sini saya juga sudah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk menggali permasalahan yang dihadapi oleh Bu Hamidah atau coach saya yang sebagai coach saya. Mungkin seperti itu Bu. Ya, oke, baik Bu. Jadi dari persiapan tadi, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam percakapan nanti? Oke, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu Bu ya, jadi ada kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, dan bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk Bu Hamidah yang mana sebagai coach saya. Jadi dari ketiga kompetensi itu Bu, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lebih spesifik lagi? Insya Allah yang ingin saya kembangkan ya Bu, secara spesifik itu kehadiran penuh. Jadi dengan kehadiran penuh saya akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Hamidah dengan baik. Kemudian saya akan aktif memberikan umpan balik terhadap umpan balik pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Hamidah atau coach saya. Iya, jadi kehadiran penuh ya Bu ya. Jadi saya kira itu adalah kompetensi yang inti, yang penting dalam proses coaching. Terus yang terakhir nih Bu, kira-kira apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu lakukan? Jadi indikatornya, harapannya saya itu ketika nanti menyampaikan permasalahan, saya bisa menanggapi dengan baik, dan saya mampu menggali potensi-potensi Bu Hamidah sebagai coach saya agar bisa mendapatkan solusi atas permasalahannya, seperti itu. Iya. Jadi baik Bu, saya kira rencana-rencana Ibu itu sudah bagus ya. Jadi saya kira sudah selesai percakapan kita pra-observasi ini Bu ya. Jadi silakan Ibu melakukan proses coachingnya dan saya akan mengamati. Semoga proses coachingnya berjalan lancar Bu ya. Terima kasih Bu Fatima. Iya, sama-sama Bu. Ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Terima kasih. Bagaimana kabarnya ini Bu Hamidah? Alhamdulillah Bu, sehat. Bagaimana dengan kabarnya Bu Maya? Alhamdulillah sehat. Dengar-dengar ini ada yang Ibu Hamidah ingin sampaikan. Iya, jadi benar sekali Bu Maya. Tapi ngomong-ngomong ini, saya ingin meminta waktunya sebentar dulu Bu Maya untuk menyampaikan unek-unek saya ya. Oh boleh Bu Hamidah, silahkan. Jadi seperti ini Bu Maya, jadi di sekolah itu sekarang itu lebih giatnya lagi melaksanakan kegiatan latihan dalam rangka menyambut perayaan 17-an. Jadi di perayaan 17-an itu akan dilaksanakan lomba-lomba baik dari olahraga maupun kesenian, dan sekolah saya itu selalu berpartisipasi aktif dalam mengikuti kegiatan tersebut. Nah, karena hal ini menyebabkan pembelajaran saya itu sudah tidak efektif lagi Bu Maya, seperti itu. Jadi masalahnya ini Bu Hamidah dengan adanya kegiatan 17-an sehingga proses pembelajaran Bu Hamidah menjadi tidak efektif. Seperti itu ya Bu Hamidah. Iya. Baiklah Bu Hamidah, menurut Ibu Hamidah, apa kira-kira yang membuat kegiatan 17 ini mengakibatkan proses pembelajaran Bu Hamidah menjadi tidak efektif? Jadi seperti ini Bu Maya ya. Jadi ada beberapa kelas yang saya ajar, kebetulan saya kan mata pelajarannya bahasa Inggris. Jadi beberapa kelas yang saya ajar, setiap kalau saya masuk di dalam kelas,
rata-rata siswa itu mengikuti kegiatan, jadi hanya beberapa siswa saja yang tinggal yang tidak ikut kegiatan, dan beberapa siswa ikut latihan. Jadi pada saat saya mengajar itu ya jumlahnya tidak terlalu banyak lah. Kemudian itu yang mungkin menyebabkan siswa tidak aktif, ya, tidak fokus pada pembelajaran karena jumlah mereka sedikit. Kemudian ini juga Bu Maya, kadang di lingkungan di luar kelas itu banyak anak-anak yang lalu lalang Bu Maya, jadi kadang mereka bercerita tertawa sehingga anak-anak kurang fokus lagi untuk belajar. Di samping yang seperti itu, siswa juga yang tinggal di dalam kelas belajar itu mereka lebih fokus pada kegiatan yang ada di luar. Mereka melihat temannya yang ikut latihan-latihan, jadi itulah yang menyebabkan pembelajaran saya itu Bu Maya tidak efektif. Oh, jadi seperti itu ya Bu Iya. Hamidah. Jadi sebagian siswa yang diajar itu banyak ikut pelatihan sehingga membuat proses pembelajaran Bu Hamidah menjadi tidak efektif ya Bu Hamidah. Iya. Nah, selain itu kira-kira masih adakah hal lain yang membuat proses pembelajaran Bu Hamidah menjadi tidak efektif? Jadi hal yang lain yang mungkin menyebabkan pembelajaran saya tidak efektif itu siswa yang harusnya mereka belajar, siswa yang harusnya mereka belajar, tetapi karena faktor adanya kegiatan itu ya menyebabkan mereka harus mengikuti pelatihan dulu. Jadi pembelajaran saya artinya tidak menyeluruh lah, tidak merata untuk semua siswa. Ada yang belajar, ada yang tidak, seperti itu Bu. Baiklah Bu Hamidah, seperti apa yang disampaikan oleh Bu Hamidah tadi bahwa siswanya itu tidak aktif ikut melakukan proses pembelajaran karena ini ya banyak yang ikut pelatihan, latihan-latihan untuk persiapan 17 Agustus seperti itu ya Bu Hamidah. Dan itu juga banyak karena banyak siswa yang lalu lalang itu sehingga membuat siswa Bu Hamidah menjadi tidak fokus. Jadi seperti itu ya Bu Hamidah. Iya, benar sekali. Jika kondisinya seperti itu mungkin memang ya agak susah ya Bu Hamidah untuk bisa mengaktifkan siswa dalam belajar. Iya Bu. Menurut Bu Hamidah dari pertemuan kita, kira-kira apa yang menjadi tujuan atau harapan yang Ibu Hamidah inginkan dari diskusi coaching kita kali ini? Jadi yang menjadi harapan saya mudah-mudahan di proses coaching kita ini Bu Maya, saya mengharapkan terjadinya pembelajaran yang efektif, meskipun sebagian siswa di dalam belajar tetap efektif belajarnya, dan siswa yang mengikuti kegiatan pada saat jam pembelajaran saya juga bisa mengikuti materi yang saya ajarkan di dalam kelas. Seperti itu Bu Maya harapan saya. Jadi baiklah Bu Hamidah, jadi harapannya Ibu bagaimana siswa Ibu bisa aktif kembali ya dalam belajar. Menurut Ibu kira-kira strategi apa yang sudah Ibu terapkan di kelas agar siswa Ibu bisa aktif di kelas? Jadi kalau berbicara tentang strategi Bu Maya ya, jadi saya itu sudah beberapa kali memberikan mengimplementasikan beberapa strategi dalam pembelajaran, seperti misalnya saya coba pembelajaran saya itu lebih menarik lagi, artinya penjelasan saya juga lebih jelas lagi disampaikan kepada siswa saya. Kemudian saya berupaya untuk menampilkan video-video pembelajaran yang berhubungan dengan materi saya, tetapi apa yang saya lakukan itu belum terlalu berdampak Bu Maya, karena ya begitulah namanya siswa, masih ada saja hal-hal yang mungkin mempengaruhi perhatian mereka, jadi ya mereka tidak bisa efektif belajarnya gitu. Jadi dengan pembelajaran yang Ibu Hamidah berikan itu dengan metode yang bervariatif seperti menayangkan video-video pembelajaran ya. Apakah dengan seperti itu belum efektif proses pembelajarannya? Ya, menurutku sih belum Bu, artinya adalah, tapi masih ada sebagian siswa yang masih kurang fokus Bu, artinya saya sudah berikan pembelajaran bervariatif dengan memberikan video-video pembelajaran, tapi masih ada lah mungkin
sebagian siswa yang belum betul fokus pada pembelajaran. Oke, baiklah Bu Hamidah. Jadi kira-kira mungkin ini ya Bu Hamidah masih ada strategi lain yang mungkin bisa digunakan lagi untuk bisa memfokuskan perhatian siswa di kelas. Apa ya Bu Maya ya? Sepertinya strateginya sih sudah saya ini semua, tapi mungkin bisa Bu Maya ya, artinya saya coba jenis permainan atau game ya. Mungkin anak-anak lebih senang bermain karena mereka fokusnya di siswa yang bermain. Jadi mungkin saya bisa implementasikan itu game di dalam pembelajaran saya, karena ini sekarang kan materiku adalah telling time. Jadi bisa mungkin saya lakukan permainan yang berhubungan dengan materi saya, atau kali ini mungkin saya bisa menggunakan aplikasi Word ya, agar mereka lebih aktif lagi di situ. Mungkin bisa seperti itu lumayan saya lakukan. Wah, itu merupakan ide yang sangat efektif menurut saya Bu Hamidah ya, dengan memberikan game atau penggunaan aplikasi media pembelajaran sehingga siswa Bu Hamidah lebih tertarik lagi dalam belajar dan pastinya fokus ya dalam pembelajaran dalam pembelajaran bahasa Inggris. Oke, selanjutnya Bu Hamidah, apa kira-kira rencana Ibu Hamidah, apa kira-kira rencana ke depan Bu Hamidah? Jadi rencananya ke depan itu mudah-mudahan apa yang ingin saya berikan, strategi baru yang ingin saya berikan bisa berdampak positif, kemudian siswa bisa lebih aktif lagi. Rencananya seperti itu harapannya sebenarnya Bu ya. Namun mungkin dalam rencana bentuk mungkin pelaksanaannya mungkin bisa, insya Allah saya akan lakukan pada pertemuan selanjutnya, karena kebetulan ini materi saya 2 kali pertemuan di sini karena ada nanti proyeknya. Jadi mungkin insya Allah kedepannya saya akan mulai pertemuan selanjutnya akan saya aplikasikan aplikasi baik dalam bentuk bermain atau misalnya dalam bentuk Word itu. Saya rasa itu usaha yang bagus ya Bu Hamidah, supaya bagaimana siswa Bu Hamidah tidak ketinggalan dalam pembelajarannya walaupun mengikuti pelatihan 17-an Ibu Hamidah ya. Insya Allah. Jadi menurut Ibu Hamidah, siapakah kira-kira yang bisa membantu Ibu dalam melaksanakan rencana atau strategi yang Ibu ingin terapkan dalam pembelajaran Bu Hamidah? Jadi berbicara tentang yang ingin membantu Maya, harusnya kan semuanya stakeholder yang ada harus membantu Maya ya, bagaimana kelancaran pembelajaran sebenarnya yang saya harapkan. Tapi mungkin lebih spesifik lagi, saya mungkin akan meminta kepada wali-wali kelas ini mengatasi untuk siswa yang lalu lalang pada saat proses pembelajaran. Jadi mungkin saya akan meminta kepada wali kelas untuk memantau anak wali mereka, anak walinya, agar tetap di dalam ruang kelas pada saat proses pembelajaran berlangsung. Itu kemudian mungkin akan saya minta kepada panitia yang mengikuti kegiatan 17 ini agar mengefisienkan waktunya agar tidak terlalu banyak mengganggu mata pelajaran. Jadi mungkin latihannya mungkin bisa diambil pada saat di luar daripada jam pembelajaran, seperti itu. Luar biasa ini Bu Hamidah, ide-ide yang disampaikan oleh Bu Hamidah, terus usaha-usaha yang akan dilakukan untuk siswa Ibu ya, yang mana di sini ada beberapa hal yang menjadi catatan bagi saya Bu Hamidah, yaitu siswa tidak aktif atau fokus belajar karena itu perhatiannya ke teman mereka yang berkegiatan, terus siswa yang lalu lalang tadi itu sehingga membuat siswa Bu Hamidah menjadi tidak fokus dalam proses pembelajaran. Dan bagaimana usaha Bu Hamidah agar siswanya tidak ketinggalan dalam pembelajarannya. Baiklah Bu Hamidah, saya rasa Ibu Hamidah sudah mempunyai gambaran ya apa yang akan dilakukan selanjutnya. Insya Allah Bu Maya, jadi dari proses diskusi kita kali ini Bu Maya, saya bisa mempunyai gambaran bagaimana langkah saya selanjutnya agar bisa
siswa yang tidak mengikuti pelatihan atau siswa yang ikut pelatihan itu bisa lebih efektif lagi belajarnya. Harapannya seperti itu supaya tujuan saya bisa tercapai. Jadi kapan kira-kira nih Bu Hamidah dapat menerapkan strateginya itu? Ya insya Allah Bu, seperti tadi yang saya sampaikan itu, insya Allah saya akan berusaha untuk melakukannya untuk pertemuan ke depan. Baiklah Bu Hamidah, saya rasa coaching kita kali ini sudah cukup karena Ibu telah menemukan solusinya ya Bu terhadap masalah yang Ibu hadapi, dan semoga tujuan Bu Hamidah bisa dicapai. Tetapi sebagai catatan Ibu ya, kita tolong ya apa hasilnya nanti ya bisa diinfokan kembali. Insya Allah Bu, saya akan menyampaikan kembali hasil daripada strategi baru yang akan saya terapkan ke siswa saya. Iya. Jadi terima kasih ya. Iya Bu, saya berterima kasih Bu atas waktu yang diberikan untuk bisa berdiskusi dengan Ibu Maya. Insya Allah Bu, kedepannya beberapa tujuan saya bisa tercapai. Oke. Kalau begitu Ibu, Sama-sama aja ini Bu Hamidah. Iya, sama-sama telah mempercayakan Bu Hamidah. Iya, sama-sama juga Bu. Bu Hamidah. Terima kasih atas waktunya Bu. Kalau begitu saya pamit ya Bu untuk berkegiatan selanjutnya. Iya, terima kasih. Terima kasih Bu. Akan jamu ini. Baik Bu, jadi Bu Maya tadi saya sudah mengamati bagaimana Ibu melakukan proses coaching ya kepada coachingnya ya Bu Hamidah Bu ya. Iya. Jadi kira-kira bagaimana nih perasaan Ibu setelah melakukan coaching? Alhamdulillah ya Bu, jadi saya rasa coachingnya ini berjalan dengan lancar Bu. Alhamdulillah. Ya, sudah lega Bu ya. Iya, sudah lega. Baik Bu, jadi ini ada beberapa pertanyaan. Kira-kira ini tadi apa-apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching dan bagaimana indikator pencapaian yang Ibu lakukan? Jadi tadi itu Bu Hamidah telah menceritakan permasalahannya di kelas ya Bu. Kemudian saya juga sudah menanggapi dengan baik dan alhamdulillah Bu Hamidah sudah ada solusi dengan menerapkan berbagai strategi untuk mencapai tujuan yang Bu Hamidah harapkan. Mungkin seperti itu Bu Fatima. Iya. Jadi bagus sekali ya. Jadi tadi saya amati Ibu apa sebenarnya yang sudah Ibu sampaikan itu sudah sesuai dengan catatan saya Bu ya. Jadi ini ada beberapa catatan saya Bu. Ini yang pertama saya lihat itu Ibu sudah menerapkan prinsip kemitraan ya. Bagaimana Ibu berbicara dengan coaching, menganggap coaching seperti mitra ya. Kemudian Ibu juga sudah mengajukan beberapa pertanyaan berbobot untuk menggali ide-ide dari si coach ya, sehingga saya tadi coachnya bisa menemukan solusi dari permasalahannya tadi Bu ya. Jadi luar biasa yang Ibu sudah lakukan. Kemudian saya lihat juga tadi ini Ibu sudah melalui alur tirta Bu ya, menanyakan bagaimana tujuannya, kemudian identifikasi masalahnya, kemudian rencana aksi dan tanggung jawabnya si coach ya. Bagus sekali apa yang Ibu lakukan. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi Bu, ini kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi? Jadi kalau tadi ketika coaching Bu ya, saya sudah berusaha sekali untuk tetap hadir penuh. Saya juga sudah aktif mendengarkan dan saya memberikan umpan balik. Mungkin yang perlu dikembangkan itu tentang membuat pertanyaan berbobot itu Bu Fatima. Ya, jadi mengajukan pertanyaan berbobot Bu ya. Ya, saya kira itu salah satu kompetensi yang perlu juga ditingkatkan ya Bu ya. Bagaimana kita mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali ide-ide dari si coach. Jadi saya kira untuk hari ini perbincangan kita sudah selesai Bu ya. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Tentu saja terima kasih Bu Fatima telah memantau saya dalam kegiatan coaching ini ya Bu. Jadi saya pamit dulu Fatima. Iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.